Hai, di sini saya akan menjelaskan sebuah kebudayaan yang biasanya dilaksanakan di Pulau Madura. Nah, nama kebudayaan itu adalah karapan sapi. Karapan sapi merupakan permainan khas masyarakat Madura, Jawa Timur yang digelar setiap tahun, biasanya pada bulan Agustus dan September, dan akan dilombakan lagi di final pada bulan September akhir dan Oktober. Perlombaan ini biasanya sepasang sapi menarik sebuah kereta yang biasanya sebagai tempat para jokinya untuk berdiri, dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi yang lain. Lintasan pacuan tersebut biasanya sepanjang 100 meter, dan perlombaan ini biasanya uh, biasanya dilaksanakan atau berjalan sekitar 10 detik hingga 1 menit. Karapan sapi sendiri menurut masyarakat Madura adalah adu balap sapi jantan menggunakan kaleles atau kereta kayu yang menjadi tempat berdirinya joki. Kaleles di sini juga sebagai sarana pelengkap, dan yang menurut istilah Madura itu disebut tukang tongko atau tempatnya joki itu berdiri. Nah, sapi-sapi jantan yang akan dipacu dipertautkan dengan pangonong pada leher-lehernya sehingga menjadi satu pasangan. Untuk pasangan sapi kerap yang berada di sebelah kanan disebut pang luar, dan di sebelah kiri itu disebut pang dalam. Dan sedangkan orang yang menahan tali kekang sapi disebut uh, tukang tambung. Selain itu, ada juga yang disebut tukang getak atau orang yang menggertak sapi agar sapi tersebut melesat ketika diberi aba-aba. Dan ada juga tukang tonce. Tonce merupakan orang yang bertugas menarik dan menuntun sapi saat perlombaan. Dan ada tukang gubrak, adalah itu tukang gubrak itu seperti anggota rombongan yang bertugas bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi ketika sedang balapan. Berikut merupakan jenis-jenis karapan sapi yang biasanya diadakan di Pulau Madura. Yang pertama itu kerap sapi kecil atau sapi kenik dalam bahasa Maduranya. Salah satu jenis karapan sapi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan atau kelurahan, yang memiliki jarak tempuh sekitar 100 meter. Pemenang karapan sapi jenis ini biasanya akan diikutkan atau berhak mengikuti jenis lomba karapan sapi ke tingkat yang selanjutnya, yaitu di tingkat kabupaten. Yang selanjutnya adalah jenis karapan sapi besar atau karapan sapi rajuk. Jenis karapan sapi yang diselenggarakan di tingkat kabupaten ini biasanya pesertanya itu berasal dari pemenang-pemenang dari tingkat yang sebelumnya. Jarak tempuh karapan sapi ini biasanya sekitar 120 meter, lebih jauh dari tingkat yang sebelumnya. Pemenang karapan sapi ini biasanya berhak mengikuti lomba karapan sapi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat provinsi. Yang selanjutnya yaitu jenis karapan sapi karesidenan atau tingkat provinsi. Jenis karapan sapi yang dilaksanakan di tingkat provinsi ini biasanya diikuti oleh para pemenang dari tingkat kabupaten. Tempat dilaksanakannya karapan sapi ini biasanya ada di Warokwil Madura, yaitu yang bertempat di Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Biasanya karapan sapi ini diselenggarakan pada setiap hari Minggu sebagai acara puncak untuk mengakhiri musim karapan sapi. Sebagai penutup, sikap yang perlu ditanamkan pada generasi muda terhadap nilai budaya tersebut atau tentang kebudayaan karapan sapi ini, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya kita harus mencintai apa kekayaan budaya yang ada di dalam negeri kita ini, sehingga nilai-nilai dari kebudayaan itu tertanam secara positif di dalam jiwa seluruh bangsa Indonesia dan dapat mempersatukan segala perbedaan dari Sabang sampai Merauke. Manfaat yang diperoleh, nilai budaya yang dimiliki oleh kebudayaan karapan sapi ini sangat menarik untuk ditiru oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama tentang sportivitas. Penyelenggaraan karapan sapi
biasanya akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat yang berada di sekitar tempat perlombaan, yaitu terutama untuk masyarakat Madura. Hal ini menjadikan karapan sapi memiliki manfaat besar sebagai media pengumpul massa serta komunikasi publik. Tertarik dengan karapan sapi? Jangan lupa datang ke Madura. Sekian dari saya. Cap.